Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati alim ulama yang hadir di majelis ini, yang saya hormati para sepuh dan sesepuh di majelis ini, dan yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan ilayahnya bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mubarakah ini dalam rangka rutinan tawajuhan. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini menjadi awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah beliau kita tahu mana yang hak dan yang batil. Berkah beliau kita tahu mana yang benar dan yang tidak benar. Kita selalu berharap syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan ini maupun kehidupan akhirat nanti. Kita hanya selalu berdoa mudah-mudahan yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai di pasal 31 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita mulai, mari kita tawasul terlebih dahulu kepada muallif kitab. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab hikamnya, mempelajari syarah hikam, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dinya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hikmah al-hadi was salasun min al-hikamil athaiyah. Qala, apa yang didhauhkan Imam Ibnu Athaillah di dalam pasal yang 31, ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarun wajahah fal awwaluna lil anwar wa haula'i al anwaru lahum li'annahum lillah la li shay'in duna qulillahu summa darhum min haudihim yal'abun. Bagaimana terjemahnya? Ihtada telah mendapatkan petunjuk ar-rahiluna, orang yang berjalan. Ar-rahiluna orang yang berjalan, orang yang suluk salik, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ilaihi kepada Allah bi anwarit tawajjuh, dengan nur tawajjuh. Dengan nur tawajjuh, orang yang selalu berjalan kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, itu pasti akan mendapatkan nur tawajjuh. Nah, ini yang kemudian oleh Imam Ibnu Athaillah ada dua perbedaan, orang yang berjalan kepada Allah dan orang yang sudah sampai kepada tawajjuh itu. Jadi kalau kita berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, dari rumah, perjalanan dari rumah ke masjid itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada masjid. Tapi ketika sudah sampai ke masjid, maka itu nur yang muncul itu akan berbeda.
Apa yang kemudian muncul? Orang yang berjalan mendekatkan diri kepada Allah, maka yang akan muncul dari dirinya itu adalah nur tawajjuh. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Sedangkan yang kedua adalah orang yang sudah sampai, sudah dekat kepada Allah, lahum bagi mereka anwarul muwajahah, maka akan mendapatkan nur-nur muwajahah, nur-nur musahadah, nur-nur yang dapat mampu menyaksikan Allah melalui mata batin kita. Nah itu yang kemudian yang ada di dalam al-wasiluna lahum anwarul muwajahah. Jadi kalau kita berzikir, sholat, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya, itu ada yang akan muncul adalah tawajjuh, nur tawajjuh. Sholat itu adalah bagian dari tawajjuh, sedekah itu juga tawajjuh, semua yang kita lakukan itu adalah tawajjuh. Maka kemudian semua perilaku-perilaku ibadah kita itu akan memunculkan yang disebut dengan nur tawajjuh. Fal awwaluna lil anwar. Fal awwaluna, maka orang yang pertama yang disebut dengan salik itu, orang yang berjalan mendekatkan diri kepada Allah lil anwari, untuk mengejar nur tawajjuh itu. Jadi kalau orang yang berusaha untuk kepada Allah, maka tahapan pertama yang harus dilalui adalah dia mendapatkan nur tawajjuh. Nah, nanti nur tawajjuh itu di dalam syarah disebut dengan halawatul iman. Halawah, kenikmatan. Jadi kita dzikir itu merasakan nikmat. Bersedekah itu nikmat. Memberi itu nikmat. Itu kalau sudah muncul rasa itu, maka itu kemudian yang akan terjadi adalah nur muwajahah. Wa haula'i al-anwaru lahum, dan yang kedua yang sampai, kalau yang tadi salik itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya masing-masing, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah, dan yang kedua itu adalah al-anwaru lahum, maka dia memiliki apa? Diberi oleh Allah nur. Kenapa kemudian dia diberi oleh Allah? Diberi nur muwajahah itu li'annahum lillah la lisai'in duna, karena di dalam dirinya itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Maca surat Waqi ora pingin sugih, salat pingin ya pingin apa? Jangan gitu. Tapi karena orangnya sudah sampai kepada Allah, dia sudah tidak pernah ingat kepada keinginan-keinginan duniawi, tapi yang diinginkan adalah Allah. Maka dia kemudian diberi oleh Allah nur muwajahah itu, nur musahadah, nur yang mampu merasakan Allah di dalam setiap harinya. Ini yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan itu juga yang ada di dalam Al-Quran. Qulillahu summa darhum fi haudihim yal'amun. Mereka yang sudah sampai kepada Allah, katakanlah Allah summa darhum fi haudihim yal'amun. Kemudian dia meninggalkan seluruh permainan-permainan duniawinya. Dia meninggalkan seluruh kesenangan dan permainan duniawinya. Karena yang ada di dalam hatinya itu adalah Allah. Di dalam tujuan hidupnya itu Allah. Itu berada di dalam surat Al-An'am ayat 91. Apa yang ingin dikatakan oleh Ibnu Athaillah dengan satu makalah ini? Ai ihtada as-salikuna as-sairun. Ai ihtada, sudah mendapatkan petunjuk. As-salikuna, orang yang salik, sairuna, yang berjalan ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, bi anwarit tawajjuh, dengan nur-nur tawajjuh. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, mau enggak mau kita harus mendekatkan diri, jangan menjauh. Kalau kita selalu menjauh kepada Allah, maka kita tidak akan pernah dekat kepada
Allah. Apa yang disebut dengan nur tawajjuh itu ay al-anwaru an-nasi'atu, nur-nur, cahaya-cahaya an-nasi'atu yang muncul minal ibadati war riyadat allati tawajjahu biha ila hadratir rabbi. An-nasi'atu yang muncul minal ibadat war riyadah, dari ibadah kita. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kalau di dalam orang salik ini, tahapan pertama orang salik ini, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Sudah perbanyak sholat, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah, perbanyak amalia-amalia ibadah yang kemudian membimbing kita kepada nur tawajjuh itu. Kalau sholatnya enggak, jarang-jarang, yang fardu tok, sunnah enggak dikerjakan, baca Al-Quran kalau kan ingat, itu belum salik. Salik itu orang yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan kita bekerja lah. Kalau kita bekerja bersungguh-sungguh, maka kita bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita. Orang yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, maka dia pasti akan mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh. Bukan hanya sekedar yang fardu, tapi juga memperbanyak ibadah-ibadah yang sungguh. Ini orang saleh. Karena keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, apapun caranya kita, bagaimanapun jalannya, harus kita tempuh. Yang jelas jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada jalan yang rusak, tidak ada jalan yang tidak baik, tidak ada jalan yang haram. Semua jalannya adalah baik, semua jalannya yang diridhoi oleh. Dalam bentuk apa? Ibadah. Maka di dalam salah satu sarah kemudian bikasrotil ibadah, dengan memperbanyak ibadah kita. Jadi kalau selama ini kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang kita kerjakan sholat itu hanya 5 kali dalam satu hari satu malam, ya ditambahi pada sunnah. Perbanyaklah sholat. Kalau satu hari kita baca 1 lembar Al-Quran, perbanyaklah kita membaca. Kalau 1 minggu kita melakukan sedekah, perbanyaklah bersedekah. Itu adalah bagian dari ibadah-ibadah yang salik. Sama dengan kita pingin apa. Kita pingin pekerjaan ini, maka kita harus menempuh jalan yang seperti apapun kita lakukan. Ya toh? Kita pingin perempuan, kalau sampean pingin perempuan, dulu ketika pacaran, ini loh calon saya, dan harus saya dapat ini. Bagaimanapun caranya, harus giliran persoalan-persoalan duniawi, semua cara itu kemudian kita tempuh. Tapi ketika kita ingin dekatkan diri kepada Allah, maka kita lupa dengan cara-cara yang lain. Nah, ini yang kemudian bedanya seorang salik dengan kita. Ya apakah kita, tapi yakinlah bahwa kita ketika kita berzikir begini, itu juga bagian dari salik. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Tawajjuh, berhadapan-hadapan, kita kumpul bareng, berzikir bersama, itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kemudian dengan zikir bersama-sama, kita satu step, 1 tahapan, 2 tahapan, 3 tahapan, kita melangkah dan semakin dekat dengan Allah. Kalau kita kemudian semakin dekat dengan Allah, dunia apapun tidak akan pernah bisa menghalangi kita. Dan dunia apa yang kita inginkan itu pasti terkabul.
Kalau secara sederhananya kemudian kayak dzikir tadi ajari. Ketika sampean baca dzikir la ilaha illallah sampai Allah itu, sampean punya hajat apa? Untuk urusan duniawi. Katakan di dalam hatinya. Katakan. Itu akan kebuka semua, insya Allah ya. Insya Allah akan kebuka semua dan insya Allah akan terkabul. Minta saja kepada Allah. Saya minta ini, saya butuhnya kapan? Kasih tahu. Itu dalam hati. Nah itu yang kenapa kemudian ulama-ulama itu orang-orang sufi tidak pernah memikirkan persoalan-persoalan duniawi. Karena ketika beliau meminta kepada Allah, itu ini langsung diberi oleh Allah. Makanya kalau sampai baca biografi, semua biografi kaum sufi mesti nggak punya uang, ya toh? Tapi sekalipun semua nggak punya uang, semua orang sufi adalah ahli sholat. Dari mana uangnya? Pemberian. Nah itu yang kemudian min haitsu la yahtasib. Maka kalau dalam zikir-zikir dizikir tadi enggak apa-apa, sampean katakan. Tidak masalah. Mudah-mudahan kemudian dengan perantara itu kemudian dikabulkan hajat-hajat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Itu salik. Orang salik ini mengaku bahwa dirinya ilmunya sempit. Orang salik itu selalu merasa bahwa dirinya jauh dari Allah, sehingga kemudian dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia selalu merasa bahwa ilmu yang dia miliki itu sangat sedikit, sehingga kemudian dia selalu belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu seorang salik. Jadi kalau di lingkungan kita sudah merasa luar biasa, merasa hebat dan lain sebagainya, berarti dia sudah tidak salik, sudah keluar dari makom salik. Nah, yang kedua bagaimana? Wal wasiluna ilallah ta'ala lahum anwarul muwajahah. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu akan mendapatkan nur muwajah. Nur muwajah itu adalah cahaya yang diberikan Allah kepada diri kita, sehingga kita selalu merasa melihat, selalu bisa melihat Allah. Yang disebut dengan musyahadah kemarin itu. Jadi segala sesuatu itu yang dilihat bukanlah bentuknya, bukanlah barangnya, tapi yang dilihat adalah siapa yang mencipta, siapa yang memberi, dan siapa yang memberikan rahmat bagi kita. Dan itu yang kemudian ada di dalam nafas orang-orang musyahadah itu. Sedangkan orang-orang yang sudah usul, sudah sampai kepada Allah dengan nur muwajah itu, maka ilmunya sudah luas. Ilmunya sudah berada dalam ilmu yang dibimbing oleh Allah. Asalkan memang betul-betul dekat dengan Allah. Inna salik fi sayrihi ilallahi ta'ala yasiru bi anwa'i tawajjuh. Sedangkan orang yang salik itu dalam perjalanannya dia masih memiliki ketergantungan kepada ibadah-ibadah. Maka orang yang ingin dekat kepada Allah semakin banyak ibadah, semakin baik. Semakin banyak ibadah, semakin baik. Ai anwar ta'ah ad-dhahirah wal batinah. Kita melakukan ibadah itu anwar ta'ah ad-dhahirah wal batinah. Jadi yang disebut dengan nur tawajjuh itu nur ketaatan kita secara dohir dan ketaatan kita secara batin. Nah ini beda nanti.
Kenapa sih orang-orang kok banyak yang sholat tapi kok tidak baik? Kenapa sih orang yang selalu sedekah tapi kok tidak baik? Karena di dalam dohirohnya, ketaatan dohirnya itu bagus, tapi ketaatan batinnya tidak. Ini yang kemudian diinginkan, dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ta'atud dohiroh itu apa? Ketaatan secara dohir itu apa? Ketaatan secara dohir itu adalah kasratul ibadah, memperbanyak ibadah-ibadah kita. Hanya kemudian semakin banyak ibadah yang kita lakukan, sholat semakin banyak kita lakukan, sedekah semakin banyak kita lakukan, apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, itu kita kerjakan untuk memperbanyak, maka itu akan mengantarkan kita ke nur tawajjuh. Dan ketika kita sudah sampai kepada dekat dengan Allah, wa idza wasala ila maqamil musyahadah, dan apabila kemudian sudah sampai kepada makom yang disebut dengan musyahadah itu, nur muwajjah itu, as-salat lahu anwarul muwajjah, maka dia pasti akan mendapatkan nur muwajjah. Dekat dengan Allah, bisa melihat Allah dengan mata hati, mampu merasakan Allah. Maka apa nur muwajjah itu? Ai anwarul haqiqah, artinya adalah nur hakikat. Fi hadzal hal jami'il harakah fil jawarihi al ibadah. Kalau orang sudah sampai kepada makom yang disebut dengan musyahadah, mendapatkan nur muwajjah, bisa merasakan Allah dalam hati kita, dalam setiap keadaan apapun, maka semua gerak-gerik kita, nafas kita, duduk kita, berdiri kita, berjalannya kita, semuanya kemudian dihitung sebagai ibadah. Makanya jangan suka ngomel jangan suka membenci kepada kiai, jangan suka membenci kepada ulama, jangan suka membenci kepada alim kekasih Allah, jangan. Karena apa yang dia lakukan, khawatir beliau adalah orang-orang yang sudah wusul dekat dengan Allah, berada dalam makom musyahadah, maka semua gerak-geriknya itu sudah pasti adalah ibadah. Sedangkan kita masih dalam kondisi yang model seperti ini. Kenapa kemudian disebut dengan ibadah? Kalau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya mengatakan, innal arif likulli nafasin darajatun al-fasahidin. Orang yang sudah sampai kepada makom musyahadah, orang yang sudah sampai kepada memiliki nur tawajjuh, sudah sampai kepada arif, bijaksana dia, maka likulli nafasin darajatun, setiap hembusan nafasnya itu memiliki satu derajat lebih tinggi dari alfa sahidin, 1000 orang sahid. Bayangkan, kalau orang sahid itu, orang mati sahid itu pasti jaminannya surga. Al-Ghazali mengatakan orang yang sudah sampai kepada makom yang disebut dengan muwajjah, musyahadah, sudah menjadi orang arif, setiap nafas, hembusan nafas yang keluar dari dirinya itu darajatun min alfi sahidin, maka satu derajat lebih atas, lebih tinggi dari 1000 orang yang mati. Itu yang kemudian terjadi ketika kita dekat dengan Allah. Itu yang akan terjadi kemudian, yang akan ketika kita sudah mampu untuk merasakan Allah di dalam hati kita.
Makanya kalau kita sudah mendapatkan, seandainya orangnya sudah sampai usul, masuk pada wilayah darajatun min alfi darajatin, min alfi sayyidin, maka kenikmatan apapun pasti akan diberikan oleh. Tapi biasanya orang yang sudah sampai kepada Allah itu lupa kepada kenikmatan-kenikmatan duniawi, karena dekat dengan Allah itu lebih nikmat dari persoalan-persoalan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, at-ta'atu la tujiddu sayrah ilallahi la illa bitirani at-ta'ah al-batina al-asirah. Sedekah kita, salat kita, puasa kita, semua ketaatan-ketaatan yang sifatnya dohir tidak akan mempercepat diri kita untuk dekat dengan Allah. Illa bittirani ta'atil batin, kecuali dengan disertai dengan ketaatan-ketaatan batin. Al-asirah yang 10. Jadi satu perbuatan dohir itu harus disertai dengan 10 ketaatan batin. Kita sholat harus disertai dengan ketaatan 10 ketaatan batin. Kita dzikir kita harus disertai dengan 10 ketaatan batin. Satu amaliyah dohir, ketaatan dohir itu harus disertai dengan 10 ketaatan batin kita. Apa yang 10 itu? At-ta'atul batinah al-asirah. Yang pertama, al-iman. Makanya kemudian orang iman itu penting, Pak. Menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah itu penting. Iman secara dohir juga iman secara batin. Bukan hanya dohirnya saja yang beriman, tapi batinnya tidak. Dulu di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, itu orang-orang yang sholat banyak, Pak. Yang kita sebut sebagai orang munafik. Orang munafik itu sholat loh. Orang munafik itu juga sedekah. Orang munafik juga pergi haji dan umroh. Itu orang munafik. Makanya batasan di mana orang beriman dan di mana orang yang munafik itu karena di dalam bahasa dalam syarah ini kemudian dikatakan karena ketaatan batinnya dia tidak iman. Dia sholat tapi tidak beriman. Tidak beriman gimana wong dia sholat? Iya, karena dia tidak memiliki satu keyakinan bahwa sholat itu adalah perintah. Makanya kemudian di dalam Al-Quran kemudian disebutkan innal munafiqina fi darkil asfal jahannam. Maka sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang yang berada di bawah, lapisan terbawah neraka jahannam. Kenapa? Karena dohirnya seakan-akan taat, tapi batinnya tidak taat. Dohirnya seakan-akan iman, tapi batinnya tidak iman. Ini yang kemudian kenapa penting iman itu? Kalau kita contoh dalam dawuhnya Nabi, man shoma ramadanan imanan, man qoma ramadanan imanan. Puasa Ramadan karena iman. Menegakkan puasa Ramadan juga karena iman. Maka iman itu menjadi pondasi penting dalam kehidupan. Yakin kepada Allah. Kalau secara definisi biasa kan tasdiqu bil qalbi. Apa? Wa taqriru bil lisan wa ta'malu bil arkan. Itu iman. Jadi membenarkan dalam hati,
mengucapkan dengan lisan dan juga melakukan dengan perbuatan. Itu adalah iman. Yang kedua adalah ikhlas. Mau sedekah seperti apapun kalau tidak ikhlas. Mau sholat itu juga harus dilandasi dengan ikhlas. Jadi sholat yang ikhlas bagaimana? Sedekah yang ikhlas bagaimana? Orang ngarep opo-opo. Ya sedekah itu gara-gara perintah Allah saya lakukan. Sholat itu saya melakukan gara-gara juga perintah Allah. Tidak pernah kemudian sholat pingin sedekah, memberikan sedekah pingin Itu sekarang kan banyak orang-orang disuruh sedekah. Tujuannya apa? Pingin kaya. Ayo sedekah 10.000 nanti akan diganti oleh Allah 500.000. Tidak begitu. Saya bersedekah yuk gara-gara perintah Allah dan itu harus dilandasi dengan ikhlas. Persoalan Allah kemudian memberikan lebih kepada kita dengan sebab kita bersedekah, itu adalah hak prerogatif Allah. Bukan kita yang memaksa. Itu ikhlas. Yang ketiga adalah as-sabr, sabar. Sabar menjalankan perintah Allah dan juga sabar menjauhi segala bentuk larangannya. Sholat lega sabar cepet. Gitu. Iku lega sabar. Tikir lega sabar nggih cepet. Sabar. Makanya kalau kemudian kita melatih kesabaran kita, itu bukan hanya sekedar sabar. Kita nikmati, Pak, sabarnya. Perintah-perintah Allah itu kita nikmati. Menjauhi segala bentuk larangannya itu harus kita nikmati. Kesabaran-kesabaran inilah yang harus ada dalam hati kita. Dan itu harus masuk menjadi bagian dari ketaatan batin dari amaliyah dohir yang kita. Yang keempat adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Dengan sholat pun, tidak usah kesedekah dan lain sebagainya. Sholat aja. Allahu Akbar. Ketika takbir pertama, Allahu Akbar, maka hadirkan hati kita bahwa kita sadar bahwa kita sholat. Hadirkan hati kita bahwa kita sholat, hadirkan hati kita bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Ojo Allahu Akbar tapi hati kita berada di rumah. Bahaya itu. Tidak hudurul qalbi. Hanya di dalam sholat ketika kita hudurul qalbi, Allahu Akbar itu ya sudah kita membaca Allah Akbar. Lebih-lebih kemudian kita tahu pada maknanya Allah Akbar. Termasuk ketika membaca kabiro walhamdulillahi kasiro dan sampai akhir itu dibaca dalam kondisi sadar bahwa kita baca itu. Sadar bahwa kita membaca kabiro walhamdulillahi kasiro, apalagi tahu kepada maknanya, bukan sekedar hafalan. Nah, kita kan enggak sholatnya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro subhanallah wa bihamdihi. Tapi hati kita berada di mana? Kalau hati kita tidak pernah berada di dalam kata kabiro, enggak pernah berada di dalam makna yang kita ucapkan, maka itu tidak hudurul. Apa maneh salat eling bojo, eling pekerjaan, eling anak, itu tidak hudurul qalbi. Hanya kalau sampean pengin yang pelatihan salat khusyuk itu sudah salah satu syarat bagaimana kemudian kita salat khusyuk
itu adalah hudurul qalbi di dalam setiap apa yang kita baca. Latih itu. Tidak usah berbicara khusyuk seperti Sayyidina Ali. Tidak usah bicara khusyuk seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Enggak. Kita khusyuk menghadirkan hati kita dalam setiap bacaan. Itu akan menuntun kita kepada nur yang disebut dengan nur tawadhu. Paham nggih? Itu hudurul qalbi. Jadi apa yang kita lakukan harus sadar. Kita bersedekah itu juga harus sadar. Yang kelima adalah at-ta'dzim. Mengagungkan Allah. Jadi kalau kita mengagungkan Allah itu apa ya? Semua pemberian semua yang kita lakukan itu adalah rahmat Allah, pemberian Allah, anugerah Allah. Bukan kita. Makanya kalau kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, setiap hari kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi selalu merasa bahwa ini adalah milik. Beda kan? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dzikirkan, masukkan dalam hati, hadirkan hati kita. Maka itu yang kemudian menjadi jalan untuk mempercepat kita dekat dengan Allah. Kalau tidak begitu, ketaatan zahir bukan tidak sampai, tidak cepat. Ya paling 1 tahapan, 2 tahapan. Kalau sampai naik sepeda motor paling 5 kilometernya 5, 10. Ini bisa 100, bisa 50. Itu bisa cepat. Kalau kemudian ditandasi oleh batin. Yang keenam adalah al-halawah. Manis. Jadi setiap kita melakukan amaliyah dohir itu, maka harus mampu untuk merasakan nikmatnya. Kalau kita dzikir saja, dzikir begini ya, tawajuhan begini, ngaji. Kalau kita tidak mampu menikmati, sawi Pak, mulai tadi itu lama sekali. Zikir la ilaha illallah terus menerus. Tapi kalau hati kita tidak mampu menikmati manisnya zikir itu, maka terasa lama. Sholat kalau kita tidak mampu menikmati nikmatnya sholat, 2 menit selesai Pak. Gitu. Apalagi nggak dibaca semua. Ya Pak, mana? Paling dibaca Al-Fatihah sama tahiyat. Sudah. Sampai 2 menit kelar. Tapi gak pernah menikmati, tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Sehingga kemudian sholat susah. Sama ketika sampean berada di dalam pekerjaan pun, maka usahakan itu adalah bagian dari ibadah dan kita mampu menikmati, tahu manisnya. Baru Anda akan menikmati pekerjaan-pekerjaan saya, termasuk dalam persoalan-persoalan. Sedekah itu mengeluarkan uang, tapi kalau kemudian kita tidak mampu menikmati manisnya sedekah, maka orang akan menjadi pelit. Itu. Idza aradallahu ayyu salah abdan manna alaihi halawatul amal. Kalau Allah menginginkan seorang hamba untuk sampai kepada dirinya, maka Allah akan menjadikan hamba itu selalu merasa manisnya amal perbuatan, amal ibadahnya. Zikir kita akan menikmati amal manisnya zikir. Salat kita akan menikmati manisnya salat.
Tapi kalau kita sudah zikir tidak pernah menikmati manisnya zikir, sholat tidak pernah menikmati manisnya sholat, maka itu bagian dari alamat kita tidak dikehendaki oleh Allah untuk sampai pada dirinya. Na'udzubillah. Itu. Makanya maka as-sabru itu penting, ikhlas itu penting, hudurul qalbi itu penting. Apa setelah itu? Maka yang akan muncul adalah halawah, manis. Halawatul iman, halawatul amal. Yang ketujuh adalah khauf. Takut. Manusia itu harus memiliki rasa takut. Sekalipun kita memiliki satu keyakinan bahwa Allah itu maha dari segalanya. Tapi manusia harus memiliki rasa takut. Takutnya apa? Bukan takut gak bisa makan, Pak. Bukan takut gak bisa dapat pekerjaan, bukan. Tapi ketakutan kita, ibadah dan zikir kita itu tidak diterima oleh Allah. Itu ketakutan kita. Kita zikir dalam setiap minggu berapa jam di sini duduk di masjid, kekhawatiran kita, ketakutan kita adalah tidak diterima oleh itu harus ada dalam diri kita. Makanya kemudian sekalipun kita memiliki rasa kekhawatiran itu, maka yang nomor 8 adalah ar-roja, masih memiliki harapan. Sekalipun kita memiliki rasa khawatir tidak diterima, tapi kita memiliki satu keyakinan yang luar biasa bahwa Allah selalu menepati janjinya bagi orang-orang yang beriman dan ingin dekat kepada itu. Roja harus punya harapan. Yang ke-9 ad-dzikru min rahmatillah. Semua itu adalah pemberian Allah. Semua itu adalah anugerah Allah. Itu harus ada dalam diri kita. Kita sholat pergi ke masjid ke sini, itu juga bagian dari rahmat Allah. Kita melakukan sholat, kita melakukan kebaikan, itu adalah anugerah Allah, Pak. Bukan kita. Nah, kalau kemudian semua digantungkan kepada Allah, maka tidak ada satupun manusia yang kecewa terhadap dirinya. Dan tidak ada manusia yang sombong akhirnya. Orang kaya sombong gara-gara apa? Gara-gara menganggap hartanya adalah miliknya, hasil kerja kerasnya, hasil keringatnya, tidak pernah berpikir bahwa itu adalah rahmat dan anugerah Allah. Sehingga kemudian kalau itu yang muncul, kesombongan itu ada dalam diri kita. Rasa takabur itu ada. Dan manusia yang makhluk Allah yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah makhluk yang memiliki rasa takabur dalam hatinya. Itu yang nomor 9. Yang ke-10 adalah syukrulillah. Syukur. Jadi bersyukur kepada Allah. Jadi ada syukur, ada syakur bahasanya. Jadi kalau syukur itu adalah kita mengucapkan terima kasih, ungkapan rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi kalau rasa syakur itu adalah bukan hanya sekedar nikmat, termasuk bencana, bala, semua yang tidak baik menurut mata kita, itu kita harus syukuri. Duwe-duwe disyukuri, gak duwe-duwe kudu disyukuri. Angel. Tapi itu. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan ketaatan dohir itu tidak pernah dibarengi oleh 10 ketaatan batin, maka dia akan berjalan hanya perlahan saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kemudian
dalam momentum ini Ibnu Athaillah hanya ingin mengingatkan pada diri kita, amaliyah dohir harus diperbanyak karena kita adalah seorang salik yang berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga kita nanti suatu saat kita akan muncul dalam ibadah-ibadah kita adalah nur tawajud, dan kita berada dalam posisi musyahadah, dan kita selalu merasakan Allah dalam setiap hari dan kehidupan kita, dan sehingga kemudian kehidupan dunia kita akan menjadi lebih baik, dan juga kehidupan akhirat pun akan makin baik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya rasa itu syarah dari 31 makalah 31 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mengantarkan kita selalu dekat dengan Allah dan selalu merasakan Allah dalam setiap detik dan kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.